Ini hasilnya ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Pak D mau panen jahe merah. Jadi ini ada dua versi. Pak D sengaja. Di sini ada media yang saya taruh di bagor. Gitu. Yang kedua adalah di polybag. Polybag itu adalah plastik yang berwarna hitam. Ini memang kalau polybag ini adalah anjuran dari pertanian menggunakan polybag. Dan kalau kita memangnya tidak ada, terpaksa kita menggunakan bagor bisa. Apa sebab kita bisa menggunakan bagor? Gitu. Karena jahe itu tanamannya hanya semusim, gitu. Kira-kira ya 9 sampai 10 bulan, maksimalnya 12 bulan itu sudah mulai dipaneni. Gitu. Jadi tanda-tanda jahe itu sudah tua itu bisa diperiksa nih. Ini daun sudah mulai menguning gini nih. Nah, ini sudah menguning dan di batangnya ini sudah keluar bunga. Ini berarti jahe sudah tua, siap dipaneni. Ini ada bunga jahe. Mesti penjenengan semua belum pernah melihat bunga jahe. Ini. Dan ini bunga jahe ini hanya merupakan hanya hiasan saja ya untuk bunganya, dan ini tidak bisa ditanam, ada bijinya. Dan kalau menanamnya yaitu melalui rimpangnya. Jadi ini sebelum dipanen ini untuk mempermudah nanti untuk dilihat gitu. Ini saya pangkas lebih dulu. Nah, ini saya kumpulkan. Ini caranya. Ini kita pangkas lebih dulu. Nah, ini untuk mempermudah. Ini dari sisa batang jahe ini ya, ini juga bisa kita manfaatkan untuk minuman penghangat juga. Jadi tidak hanya jahenya toh ya, ini kita bersihkan, kita cuci, terus kita ambil ya dikira-kira aja. Terus ini nanti setelah itu dicuci bersih, ini tuh modelnya ditekuk ini dimasukkan dalam kendi. Terus ini nanti digodok atau direbus, gitu. Misalnya airnya 1 liter, tinggalkan setengah liter. Gitu. Misalnya airnya 2 gelas, tinggalkan 1 gelas. Ini untuk minuman mengawak jadi anget. Gitu. Percaya karo Pak, dicoba saja. Gitu. Ini sebelum saya sobek, ini dari awal menanam, gitu. Kita harus tahu media yang bakal dimasukkan di sini. Gitu. Media yang dibesarkan dari itu ada 3 macam. Gitu. 1 berambut atau sekam, terus pupuk kandang, gitu. Terus yang kedua ada tanah. Gitu. Tanah. Ketiganya kita aduk lebih dulu dengan ukuran 1:1:1. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam bagor ini. Ya. Kita masukkan ke dalam bagor ini. Terus setelah dimasukkan dalam bagor ini, itu nanti mulai kita siram. Ya. Terus kita siram itu jangan langsung ditanami. Apa sebab kalau langsung ditanami ya? Tanah sebut antara pupuk kandang dengan pupuk kandang sekam dengan tanah tadi belum adaptasi, itu nanti akan panas ya, itu akan mempengaruhi kesehatan daripada tanaman tersebut.
Itu. Jadi ini harus betul-betul disiapkan. Ora usah kesusu nandur ki, yang penting nanti hasilnya. Gitu. Setelah itu nanti ya, setelah tadi yang sudah dimasukkan ke 3 macam media tadi, sudah dicampur, kita masukkan, kita padatkan sedikit. Gitu. Terus nanti dengan kita siram itu kira-kira ya 1 minggu sampai 10 hari kita siram. Tanda-tanda kalau tanah ini sudah adaptasi dengan yang lainnya, antara pupuk kandang, tanah dengan sekam tadi sudah adaptasi. Nanti dalam 10 hari ini akan tumbuh rumput kecil-kecil. Itu berarti tanah siap ditanami. Itu. Nah, ini masih kelihatan, walaupun sudah saya pakai sekitar 9 bulan, masih sekamnya masih kelihatan. Pupuk kandangnya saya kebetulan pakai tintil wedus. Ini pakai tintil wedus dengan tanahnya tadi ya. Ini sekarang mau saya coba, saya bongkar kayak apa hasilnya jahe merah. Ini sebetulnya bisa dibuka pelan-pelan. Kalau ini nanti bagor masih kita manfaatkan. Ini bagor masih bagus, ini masih bisa untuk 1 musim lagi. Ini karena Pak D ini hanya membuat dua tanaman, ini terpaksa bagor saya bongkar lebih dulu ya. Ini namanya kekrek. Kekrek. Ini sudah buka sini, terus kita buka yang sebelah sini. Itu untuk mempermudah. Nah, kalau sudah gini, kita tinggal buka sini. Lah, ini tanaman sudah terisi di sini ini. Nah, ini tinggal, karena ini tanah tadi gembur, gitu. Karena ini tadi tanah sangat gembur sekali. Untuk membuka itu mudah sekali, dengan tangan siji sudah loh, gitu. Contohnya ini. Tidak keras, tuh ini gembur. Nah, ini tanah ini nanti bisa diayak lagi, kita jemur, kita tambahi sekam lagi, kita tambahi pupuk kandang lagi, bisa kita manfaatkan. Tapi dengan catatan kita jemur lebih dulu. Ini hasilnya ini. Nah, ini hasilnya jahe di sini ini. Nah, ini hasilnya jahe. Ya, memang jahe kalau belum kering, ini rimpangnya masih mengecil gini. Tapi ini nanti kalau sudah kita pangkas gini, kita jemur, itu nanti rimpangnya ini akan kelihatan ruas-ruasnya. Itu tak mbek jagong kayak penak ya. Ini nah, ini jahenya ini. Ini kelihatan tuh kalau jahe merah tuh. Ini kelihatan jahenya. Ini jahe merah ini. Nah, ini jahenya ini. Ini sudah kelihatan toh ini rimpangnya. Nah, ini jahe ini kalau gini ini langsung dimasak atau dikonsumsi
ini belum begitu panas. Aduh, ini harus istilahnya dalam bahasa Jawanya itu harus diem kesek. Itu kali ini cukup kita panaskan 1 hari 2 hari. Nanti ini terus kita bersihkan. Ini tinggal nanti kalau sudah kering tinggal disimpan penggunaannya seberapa. Ya tinggal mulai. Ini satu pohon ini ya. Ini seandainya saya ini karo sekilo saya kira lebih nih. Saya anggap aja nih 1 kilo ya. 1 kilo itu nak jahe merah itu minim itu kita bisa menjual 40.000 ya. Lah kalau kita punya 10 pot ya kan kita ya dengan adanya pemanfaatan pekarangan penjenengan itu dengan pekarangan yang sempit itu tapi betul-betul kita manfaatkan, kita bisa panen jahe minimalnya bisa dikonsumsi sendiri. Tonggo teparo nak butoke iso Pakde duwe jahe kae njibuk ning mburi kan gitu. Itu bisa kita manfaatkan dengan tetangga itu nanti. Ini karena jumlahnya hanya sedikit, ini nanti cukup kita konsumsi sendiri. Ini kan nanti kalau kita konsumsi ya paling enggak itu pakde itu nanti 3 bulan surat tuku jahe ngarang godhog gitu. Ini tadi ya contohnya tuh tanahnya gembur toh. Ini tanahnya gembur ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ada di polybag. Polybag harganya lebih mahal. Ini yang kedua, ini yang ada di polybag. Ini juga perlakuannya kita samakan lagi ya. Kita bukanya sama. Nih. Ini perlakuannya sama saja. Nah ini kalau sudah sini ini sama seperti yang tadi. Ini tinggal ngebruk terus ini dibuka pelan-pelan. Nah sama tadi tuh ini tanahnya juga gembur, asal perbandingannya pupuk kandang terus sekam tadi sama gitu. Ya ada beberapa ini ada predatornya cacing. Nih. Cacing itu kalau hanya sedikit itu akan menggemburkan tanah, tapi nak banyak itu juga membahayakan karena kotoran daripada cacing ini bentuknya seperti lempung keras itu akan mengeraskan tanah. Itu. Ini hasilnya yang dari polybag. Nah, nih nah ini rimpangnya sudah kelihatan, rimpangnya jahe sudah kelihatan lah ini. Nah ini jahenya ini kayak gini nih. Oke. Nah ini kalau tanahnya gembur pemananannya juga mudah, dengan tangan gini saja cukup dan hasilnya bersih. Nanti jadi cara mencucinya segala itu nanti akan mudah. Tuh. Nah ini kan jahe semua ini ya, jahe merah. Jahe merah ini, jahe itu sebetulnya ada 4 jenis. Yang jahe ditanam dari nenek moyang kita dulu itu namanya jahe emprit gitu. Tapi nah daerah lain mungkin ada namanya jahe emprit. Terus yang kedua adalah jahe merah ini, ada lagi jahe kapur. Yang keempat adalah ada jahe gajah. Jahe gajah bentuknya lebih besar-besar tapi rendemen airnya lebih tinggi itu, dan rasanya kurang begitu untuk pemanas sih kurang itu.
biasanya dimanfaatkan untuk bumbu sayur dan lain sebagainya itu. Ini. Kalau jahe emprit itu hampir sama dengan ini, tapi kandungannya ya kalah dengan ini, dengan penganu yang anu ini. Coba nanti akan saya cari ya, akan saya memberikan penjelasan gitu. Jadi kandungan jahe merah itu apa gitu akan saya manfaatkan gitu. Ini jahe merah. Ternyata gitu, kita dalam membuat contoh gitu, dua tanaman, yang satu di bagor dengan yang satu di polybag, itu hasilnya hampir sama kok. Tapi kalau penjenengan kalau mau nanam itu saya anjurkan pakai bagor saja, itu lebih ringan. Bagori satu penjenengan paling beli itu paling 1.000 gitu. Nah polybag itu mungkin per lembarnya bisa 2.500 itu. Nah, ini manfaatnya ini. Nah, ya jahenya bisa kayak gini, ini jahe merah ya. Jadi sekedar apa ini, memberi contoh saja ya toh, untuk pemirsa Mandigani Channel gitu. Itu coba saja manfaatkanlah pekarangan penjenengan. Syukur penjenengan itu rumah misalnya di atas ada dak-dakan, ditaruh di tempat dak-dakan nggak apa jahe ini. Dan jahe ini itu lebih suka dia kena banyak sinar. Itu daunnya ini akan lebih tebal itu kalau kita manfaatkan di tempat jadi ini masalah pagi ini Pak D memberi contoh untuk panen jahe merah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua yang memersani di Mandigani Channel ya toh. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya bisa komentar-komentar pada Pak D, kurangannya apa, tanya apa, wis kabeh mesti tak jawab. Nggih, itu Mandigani Channel. Oke.